akhirnya di IMS 2026 ini Triumph kembali lagi, dan kali ini masuk langsung ke segmen menengah untuk pasar motor besar lewat Scrambler 400X dan Speed 400. Jadi kalian bisa memiliki nama Triumph asli dengan cc yang lebih terjangkau pasti harganya. Ini dia review kita. Kenapa bisa terjangkau? Karena kapan lagi punya Triumph dengan harga yang cuma 100 jutaan aja. Jadi kalau yang Scrambler X ini harga 180 jutaan, sementara yang Speed 400 itu harganya 160 jutaan. Kalian udah bisa dapet Triumph asli. Tapi di sini gue pengen jelasin dulu, walaupun emang membawa nama Triumph asli, mungkin bagi para purist, emang Triumph 400 ini ya, itu bukan Triumph asli karena dia bekerja sama dengan merek Bajaj di India. Jadi emang dia rakitan India, mesinnya pakai mesin Bajaj, tapi tetap namanya langsung dibawahi dari Triumph langsung. Jadi kalian nggak perlu modif-modif, pakai emblem Triumph, langsung aja beli yang udah 100 jutaan ini. Gimana? Ya, sekarang kita bahas bagian mesinnya dulu karena ini yang bekerja sama dengan Bajaj. Mesin TR Series dengan kubikasi 398 cc, satu silinder berpendingin cairan ya, jadi udah ada radiatornya dan bertransmisi 6 percepatan dengan assist slipper clutch. Mesinnya sendiri dapat mengeluarkan tenaga sebesar 40 horsepower dengan torsi 37,5 Nm pada 6.500 rpm. Jadi kalau mau kalian cari torsi, itu sudah tersedia di putaran mesin menengah. Mesinnya sendiri udah pakai injeksi dan dia kelihatan ya ciri khas mesin-mesin dari India, header knalpotnya gede banget. Terus untuk teknologi gasnya ya, dia udah pakai throttle by wire. Jadi dia udah ada traction controlnya. Cakep banget. Pasti kalian pada penasaran sama mesin TR Series 400 cc-nya ini. Ini dia suara yang single exit dulu di Speed 400. Dan ini suara dual exit di Scrambler 400X. Jadi sebenarnya kalau misalkan dengerin suaranya di Scrambler 400X ini suaranya lebih bulat kan, dari dual exit. Sementara yang Speed 400 ini single exit, dia agak kurang bulat, jadi agak kurang maco. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, gue sih lebih memilih berkendara dengan Speed 400 karena posisi riding gue. Tapi knalpotnya diganti pakai knalpot Scrambler X ini. Lebih enak suaranya didengerin. Sekarang kita ngomongin soal kaki-kakinya yang keker banget. Ini dia pakai konfigurasi upside down dengan diameter 43 mm, jadi tabungnya kelihatan keker ya kayak kakinya. Suspensi belakangnya monoshock dan juga itu kelihatannya keker banget dengan settingan preload adjustable ya. Jadi preloadnya bisa kita setting dengan beberapa step yang lumayan banyak, lebih dari 5 step. Lalu lanjut lagi untuk bagian profil bannya, di depan dia pakai ban 19 inci dengan profil 100/90, sementara yang belakang itu pakai profil ban 140/80, lingkar 17 inci, bannya dari Metzeler. Ternyata selain beda kembangannya, jadi yang satu itu buat dual purpose si Scrambler, sementara yang Speed ini kembangannya untuk penggunaan jalan raya, ternyata profil bannya pun juga beda dan lingkar bannya juga beda. Speed 400 dia pakai ban 17 inci di bagian depan, sementara Scrambler kan 19 inci. Nah, yang belakang sama-sama 17 inci juga, tapi profil bannya yang belakang ini 150/60, sementara yang depan itu 110/70. Jadi nggak cuma kembangan aja yang beda, dia profil bannya juga beda. Setelah ngomongin kaki-kaki nih, sebenarnya gue ada saran buat Triumph si Scrambler 400X ini. Kenapa? Karena kita lihat mau Scrambler mau yang Speed sama-sama pakai velg spoke wheels alloy. Padahal kalau di Scrambler ini lebih cocok pakai velg jari-jari yang udah tubeless. Jadi kesan Scrambler lebih dapat. Sayang dia tetap pakai velg alloy. Ya, walaupun emang ringnya beda ya, tapi oke nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian perhatiin lagi secara detail, dia ada coakan di bagian tangki bensinnya ini karena suspensi depannya kan gede banget ya, jadi kalau misalkan kita belokin begini, dia biar ngasih ruangan untuk suspensi depannya yang gede ini, biar turn radiusnya, putaran radius stangnya itu lebih dapet, lebih fleksibel ketika kita mau ngebelokin stangnya. Jadi itulah fungsi coakan di
tangkinya ini ya. Tapi warna oranye ini mengingatkan gue sama TVS Ronin jujur. Pertama kali ngeliatnya langsung kayak ini TVS Ronin skin epic kayaknya. Karena terakhir asli. Untuk sektor pengeremannya dia didukung sama pengereman dari Bybre, anak perusahaannya Brembo. Dan di bagian depan sama belakang kelihatan disc brake-nya itu udah ada dual channel ABS. Jadi untuk sektor keamanan, safety riding-nya udah cocok banget nih buat pakai di jalanan Indonesia. Setelah kita ngomongin yang Scrambler 400X, kita bahas yang Speed 400. Bedanya apa aja? Tentu kelihatan dari segi desainnya. Kalau misalkan kalian lihat Scrambler 400X G-nya emang Scrambler banget, dan peruntukannya untuk dual purpose, yang Speed 400 ini peruntukannya untuk street. Jadi bener-bener pure motor roadster dengan ban yang tuh ya, gayanya ban street ya. Terus dia nggak ada handguardnya sama sekali, spion jalu. Terus untuk tank padnya nggak ada di samping sisi kiri kanan. Joknya dia single piece bukan two piece, jadi nggak kepisah. Sementara kalau yang Scrambler kepisah, dan knalpotnya single exit di Speed 400 ini. Sementara yang Scrambler 400X knalpotnya itu udah dual exit exhaust. Perbedaan lagi ya, di Speed 400 ini dia nggak ada headlight guardnya, jadi nggak ada kisi-kisi lampu depan. Dan di samping bagian kirinya itu nggak pakai plat besi, dia pakai plat plastik aja untuk yang Speed 400. Sementara di Scrambler 400X dia pakai plat besi. Stangnya juga Speed 400 lebih rendah dibandingkan Scrambler 400X. Jadi emang peruntukannya untuk street banget. Sementara Scrambler X karena dual purpose dia lebih mementingkan ergonomi berkendara yang lebih sigap. Jadi stangnya tinggiin biar makin nyaman ketika berkendara di jalanan yang medannya agak menyulitkan. Lanjut lagi kita ngomongin panel instrumennya ya. Si Triumph ini punya banyak tombol ternyata, nggak simpel-simpel banget. Jadi dia di bagian kiri ada buat lampu senjanya sama lampu utama buat switch nyala matiinnya. Terus ada lampu jauh, lampu dekat. Nah ini kalau misalkan buat ngedimming ini bisa di depan sini. Di bawahnya ada sein, sama di atas sein ini ada tombol informasi untuk speedometer ya. Jadi nyeting speedometer di tombol ini. Bawahnya ada klakson nih yang warna merah. Dan di sebelah kanan dia ada engine cut off switch ya. Terus ada switch hazard nih, switch yang wajib buat moge sama tombol starter. Cuma yang pengen kita highlight di sini adalah kualitas panelnya ternyata di beberapa unit agak loose gitu, agak longgar ya. Sementara pas kita cek nggak semua unit longgar padahal. Jadi yang contohnya ya Scrambler 400X yang warna orange sama yang hijau dia padat nih, nggak goyang-goyang kayak begini. Tuh, ini goyang banget sih. Mungkin perlu diperhatiin lagi sama pihak Triumph Indonesianya. Nah, karena kita ada di luar ya, sekalian kita nyalain aja si speedometer Triumph Speed 400. Ada animasinya dulu ya. Dan ternyata walaupun dia cuma ada speedometer yang analognya ini, tapi takometernya dia yang versi digital deh. Jadi ada takometernya. Lalu yang paling gede ini indikator gigi. Terus ini indikator engine off. Kalau misalnya kita engine onin, nah dia baru kelihatan informasinya, ada odometer, ada trip 1, trip 2, terus ini kilometer per liter ya. Jadi fuel consumption secara live, terus ini fuel consumption secara average-nya rata-rata, dan jarak tempuh tangki bensinnya nih. Ada juga di Triumph Speed 400 ini. Traction control bisa kita atur lewat speedometernya. Ini buat ngeset jam sama ngeset unitnya. Jadi ngeset unit kilometer per liter. Balik lagi ke odometer. Di bawahnya ada indikator side stand. Terus ada jam ya. Ini bawahnya lagi ada tangki bensin. Nah, indikator bensin. Sementara indikator-indikator di bagian dalam speedometer ada traction control, ada suhu radiator, indikator cek engine, oli, ABS ya, sama posisi netral. Terus kalau misalkan kita hazard ya, dia indikator yang berbeda nih. Sementara yang seinnya disatuin kiri kanan, sama aja kayak Beat dong. Dan ternyata ada fitur tersembunyi yaitu colokan USB Type-C. Nah, jadi buat yang senang touring, kalian bisa ngecas smartphone kalian. Fast charging nih, oke juga loh. Dan yang uniknya di motor-motor Triumph yang 400cc ini, tutup tangkinya asimetris, jadi dia lebih ke kanan bukan ke tengah, tepat banget ya. Terus bukanya emang pakai kunci dia. Dan kapasitas tangki sendiri 13 liter. Juga tuh bisa minum etanol sampai 10%. Tapi minimal dia bisa minum RON 91. Jadi sebenarnya diisi Pertalite juga oke, tapi disarankannya ya dia minum RON 95, agak jauh gapnya. Jadi minimal 91 tapi rekomendasinya 95.
Ya masih bisa lah minum Pertamax kan, itu udah tersebar kemana-mana ya Pertamax ya. Ya, sekarang kita ada di luar area tes rate IMS 2006 dan mungkin kalian penasaran kalau postur badan gue yang 164 cm ini naik si Triumph Speed 400. Jadi dia punya tinggi kursi 790 mm dan gampang banget napaknya. Walaupun emang nggak napak sempurna ya, tapi karena bentuk ke Speed 400 ini motor roadster yang ramping, dia jadi enak banget buat napak nih. Nih, kaki gue tidak bermasalah sama sekali untuk menapak dengan mudah. Enak banget. Posisinya ya emang nggak terlalu santai karena bungkuk ya ergonomi berkendaranya. Tapi oke kok buat berkendara harian sih. Enak loh ini. Kayaknya agak ngocol aja agak ke depan gitu kan. Oke, ini untuk yang Speed 400. Sedangkan di Scrambler 400X ini karena profil bannya lebih gede ya di bagian depan. Dia punya tinggi kursi 835 mm. Jadi perbedaannya lumayan jauh sama si Speed 400. Membuat kaki gue tuh kan agak jinjit balet jadinya, tapi tetap bisa menapak dua kaki. Enaknya karena masih ramping, jadi gampang untuk stop and go. Dan posisi ridingnya, stangnya nggak terlalu rendah, jadi dia tetap sigap tuh berkendara. Jadi stangnya lebih naik, sehingga untuk ngebelok-belokinnya lebih enteng. Nah ya, tapi agak susah nih kayaknya buat stop and go. Nah, ini posisi boncenger dan kita lihat sebenarnya joknya panjang walaupun split dia masih nyaman joknya, tapi agak keras di Scrambler 400X ini buat boncengernya. Posisi hand grip belakang masih bisa kita raih dengan mudah walaupun sisi kiri kanannya nggak ada pegangan sama sekali, jadi mesti ke belakang begini nih buat pegangan. Oke, ini untuk Scrambler 400X. Nah, sekarang di Speed 400 ini ya. Dia kalau boncengan lebih gampang untuk naiknya karena ya lebih rendah si Speed 400 ini. Dan lebih enak rasa joknya. Dia lebih terasa sedikit lebih empuk dibandingkan si Scrambler 400X. Dan hand gripnya sih ya sama-sama aja posisinya ya. Ngeraihnya mesti ke belakang banget, nggak ada di sisi kiri kanannya. Oke, tapi lebih empuk, enak. Untuk kelegaannya sih sama-sama aja panjangnya. Lega-lega juga kok panjangnya. Peluk dong. Nggak, jangan. Nggak usah, jangan. Oke, jadi itu dia review kita mengenai Triumph 400cc. Dari yang Scrambler 400X sampai yang Triumph Speed 400. So, gimana menurut kalian? Dengan ngeluarin budget nggak nyampe 200 juta, kalian bisa bergaya ala James Bond atau Ethan Hunt gitu ya di film-film. Dan walaupun memang bagi para purist ini bukan Triumph asli, ada sangkut pautnya dengan bajai, tapi dari desainnya masih memiliki ciri khas sebuah Triumph. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, tunggu konten kita selanjutnya di IMS 2026.